Mungkin beberapa hal tentang pikiran ini perlu saudara catat untuk kita pelajari baik-baik. Yang pertama, pikiran suka membuat kita takut. Itu memang sifatnya dia, saudara. Suka bikin kita takut. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pikirannya suka membuat takut. Ketakutan mulai masuk dan pikiran menambah parah derita itu. Pikiran itu suka membuat kita takut, saudara. Dan semua ketakutan rata-rata berasal dari pikiran. Saya berikan contoh. Kalau tengah malam, saudara lewat kuburan, lalu bulu kuduk saudara berdiri, apa yang saudara pikirkan? Hah? Oke, saya ulangi. Tengah malam, saudara lewat kuburan, bulu kuduk saudara berdiri. Apa yang saudara pikirkan? Oke, takut atau enggak? Takut. Kenapa takut? Pasti ada pikirannya. Pasti ada yang saudara pikirin. Kira-kira apa yang saudara pikirin? Jujur. Ada hantu. Kok saudara bisa pikirnya hantu? Kuburan, apa hubungannya kuburan dengan hantu? Loh, itu kan orang mati, bukan setan mati. Itu base campnya setan. Siapa yang beritahu saudara kalau base campnya setan itu ada di kuburan? Siapa yang beritahu saudara kalau di kuburan itu base campnya setan? Film. Siapa tuh yang jawab film? Film yang mendidik saudara bahwa kuburan itu ada hubungannya dengan hantu. Ya. Jadi siapa yang mencetak pikiran saudara? Film. Selamat datang dalam dunia perfilman. Kenapa? Setiap kali saudara lewat kuburan, lalu bulu kuduk saudara bergidik, saudara pikirnya hantu. Kenapa nggak mikirnya Tuhan nih? Malaikat nih. Kan Alkitab bilang malaikat berkemah di sekeliling orang fasik, orang benar. Iya, saudara orang benar ya? Malaikat berkemah di sekeliling orang benar. Dan Tuhan selalu menyertai saudara. Kenapa kalau bulu kuduk saudara berdiri, nggak mikirnya Tuhan? Kenapa selalu mikirnya hantu? Loh, saudara nyanyi apa? Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Ya. Apalagi? Dalam hidupku ada Tuhan, Dia selalu besertaku, gitu ya. Loh, nyanyinya gitu kok lewat kuburan, bulu kuduk berdiri, hantu. Jadi sebetulnya sekeliling saudara ini ada Tuhan atau hantu. Bacanya jangan terbalik dong. Itu soal pikiran. Tapi Pak, kan kita bisa berasa Pak, auranya setan dengan auranya Tuhan itu beda. Kalau Tuhan hadir, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Auranya beda, bau-baunya beda. Kalau hantu yang hadir, kita juga bisa merasakan bedanya. Belum tentu. Coba baca Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 25 dan 26. Matius pasal 14 ayat 25 dan 26. Semua sudah di situ? Perhatikan baik-baik. Kira-kira jam 3 malam. Jam berapa? Tengah malam nih saudara, seperti yang tadi saya ceritain. Kira-kira jam 3 malam, datanglah siapa? Datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia, siapa yang dilihat? Yesus. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu lalu berteriak-teriak karena takut." Jelas-jelas yang datang itu Tuhan. Kok nggak bisa dirasa? Kok teriaknya hantu? Karena pikirannya, setting pikirannya. Kok ada orang jalan di atas air? Ini pasti hantu. Padahal yang datang Tuhan. Jangan dikira kalau Tuhan yang datang saudara berasa. Loh, kalau Tuhan datang bulu kuduk saudara bisa berdiri nggak? Malaikat yang datang bulu kuduk saudara bisa berdiri nggak? Lah, bulu kuduk saudara berdiri juga karena pikiran kok. Karena pikirannya berdiri, bulu kuduknya ikut berdiri. Jadi soal saudara melihat Tuhan atau melihat hantu, itu juga kebanyakan soal pikiran. Satu contoh lagi, Lukas 24. Lukas 24 ayat 36. Lukas pasal 24 ayat 36. Semua masih mengikuti saya? Semua mengikuti apa yang saya sampaikan? Saya harap saya bisa menolong saudara untuk mengelola pikiran sejak hari ini. Lukas pasal 24 ayat 36 dan 37. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Ini adalah dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka bercakap-cakap tentang hal itu, yaitu tentang kematian Yesus. Pada waktu itu mereka percakapkan. Siapa? Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Haleluya. Siapa yang berdiri? Di mana berdirinya? Di tengah-tengah mereka. Sama seperti ketika Yesus datang di tengah-tengah kita, gitu kan? Lalu Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini yang hadir Yesus, perkataannya juga Yesus banget, damai sejahtera bagi kamu. Ya kan? Respon mereka apa? Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat. Jadi nggak tentu saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan, tergantung pikiran saudara juga. Kalau saudara sudah, di dalam pikiran saudara sudah tercetak tentang seorang hamba Tuhan. Wah, ini hamba Tuhan diurapi Tuhan. Luar biasa. Hampir bisa dipastikan, setiap kali dia pegang mikrofon dan dia berbicara, saudara bisa merasakan urapan Tuhan. Tapi kalau saudara mengenal seorang hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, wah ini hamba Tuhan urakan banget. Nggak diurapi. Setiap kali dia pegang mikrofon, hampir bisa dipastikan, saudara tidak bisa merasakan apa-apa yang dari Tuhan. Selamat siang. Kalau pikiran saudara sudah tercetak, bahwa saya adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, katakanlah begitu. Setiap kali saya mimpin penyembahan, saudara akan merasakan langsung hadirat Tuhan. Tapi kalau pikiran sudah mulai berkurang karena satu dan lain hal, hadiratnya juga berkurang. Pikiran. Seringkali yang mempengaruhi hadirat Tuhan menguat atau melemah dalam hidup saudara, itu juga pengaruh pikiran. Itu sebabnya saudara perlu mengelola pikiran saudara. Dengan sebaik-baiknya, pikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Semuanya. Pikirkan. Jangan pikirkan yang lain.
Saudara perlu tahu bahwa salah satu sifat pikiran adalah dia suka menakut-nakuti saudara. Dia suka membatasi saudara dengan berbagai ketakutan. Itulah yang membuat saudara jadi nggak maju-maju. Karena setiap kali mau maju, ada pikiran yang muncul. Tapi nanti kalau saya melakukan ini, kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Jadi takut, nggak jadi maju. Hamba Tuhan sama. Jangan dikira beda. Dari sejak awal tahun saya sudah ngomong sama tim multimedia. Saya mau bikin satu program namanya Tuhan Masih Bekerja. Konsepnya memang belum berbentuk dengan jelas. Tapi intinya saya mau memberitakan kepada dunia ini, kepada siapapun yang mendengar saya pada waktu itu, bahwa Tuhan masih bekerja. Karena ada banyak orang Kristen yang sudah apatis dan menganggap Tuhan sudah tidak bekerja. Tuhan sudah tidak menjawab doa. Tidak, Tuhan masih bekerja. Saya mau memberitahu kepada semua orang bahwa Tuhan masih bekerja apapun masalahnya. Dan Tuhan masih Tuhan yang mendengar doa dan menjawab doa. Pengalaman saudara, doamu belum dijawab Tuhan, tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak lagi menjawab doa. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa dari dulu sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang menjawab doa. Itu tidak akan bisa berubah karena pengalamanmu. Tuhan masih bekerja. Intinya saya mau memberitakan bahwa Tuhan masih bekerja. Jangan dikira gampang. Berbagai pikiran muncul dalam pikiran saya. Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Rasanya mau mundur lagi, saudara. Apalagi nungguin programnya lama lagi. Bayangkan ngomongnya dari awal tahun, baru bulan Juli kejadiannya. Kan cukup panjang kan? Setengah tahun loh. Dalam proses itu, dalam perjalanan itu, ada banyak pikiran yang berkecamuk dalam pikiran saya dan rasanya mau membatalkan ini. Karena pasti itu akan nambahin kerjaan saya. Dan belum begini begitunya. Kadang-kadang saya berpikir ini kok kayaknya ya macam-macam lah pikiran-pikiran yang mau membatalkan rencana itu. Jadi saya juga harus berjuang untuk kembali meyakini bahwa ini dari Tuhan. Saya tetap harus maju. Apapun yang terjadi. Pak, kalau nanti nggak ada yang nonton gimana? Saya ngomong sendiri. Minimal malaikat melihat saya. Biarkan malaikat tahu Tuhan masih bekerja. Kalau malaikat sudah tahu, nanti mereka beritahu saudara bahwa Tuhan masih bekerja. Dan Kamis ini program itu dimulai. Jangan dikira saya nggak deg-degan, saudara, deg-degan. Saya manusia biasa kok. Apalagi saya siarannya sendiri. Sudah belajar OBS dan sebagainya. Tapi seringkali saya membaca OBS itu jadi ups. Ups. Apa bisa, apa mungkin? Saya harus mengelola pikiran saya dengan benar sampai ini bisa terlaksana. Kalau seorang pemimpin penuh dengan ketakutan dan nggak bisa mengelola pikirannya, maka percayalah, semua program akan batal. Patah di tengah jalan, batal. Patah di tengah jalan, batal. Menemui kesulitan sedikit, batal. Bagaimana caranya saudara bisa terus maju? Kelola pikiran saudara. Kalau pikiran saudara belum diperbaharui sesuai dengan firman,
pasti pikiran saudara akan banyak menghambat saudara untuk maju. Akan banyak membatasi saudara untuk maju dengan pelbagai ketakutan. Nih katakanlah beberapa orang mungkin mengalami, saudara sudah berulang kali, berkali-kali dalam hidup saudara, saudara sudah mengambil keputusan, aku mau hidup dengan iman. Pasti ada di sini. Aku mau hidup oleh iman. Aku percaya Tuhan sanggup mencukupi semua kebutuhanku. Tapi berhasil atau enggak? Jalan atau enggak? Sudah mau maju, mundur lagi. Kenapa mundur? Pasti muncul pikiran-pikiran yang menakutkan. Tapi nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau enggak terjadi gimana? Ya kan? Tapi kalau kurang gimana? Belajar mengelola pikiran. Dan harus diakui ataupun tidak diakui. Ketika saudara belajar mengelola pikiran, saudara butuh tekad yang kuat. Kalau saudara tidak punya tekad yang kuat, saya bisa pastikan setiap kali saudara mau maju, saudara akan mundur lagi. Saudara harus punya tekad yang kuat untuk mengelola pikiran, untuk menaklukkan semua pikiran, ketakutan, dan tetap maju bersama dengan Tuhan. Pastikan saja ini Tuhan. Ketakutan itu yang paling menghambat kita untuk maju. Apalagi ketika saudara berinteraksi dengan Tuhan, yang kalau kasih tugas, rata-rata tugasnya melampaui akal pikiran saudara. Saya baca kisahnya Reinhard Bonnke. Waktu awal dia ke Johannesburg, Afrika Selatan. Karena Tuhan memberikan dia visi Afrika Selatan. Dia datang ke Johannesburg, menemui seorang pendeta temannya, yang jumlah jemaatnya 40 jemaat. Dalam perjalanan dia melewati sebuah stadion olahraga. Kayak stadion Gelora gitu, lapangan bola. Sudah tahu stadion? Tiba-tiba Tuhan bicara sama dia katanya. Tuhan bilang, aku ingin kamu khotbah di situ. Nggak salah. Itu stadion kan kapasitasnya berapa saudara? 20 ribuan lah katakan. Tapi dia yakin itu Tuhan. Kalau saudara jadi dia, kira-kira gimana? Saya agak berpikir kalau saya jadi dia gimana ya? Tapi saudara tahu, dengan penuh keberanian iman, dia ngomong sama pendeta temannya itu yang punya 40 jemaat, saya mau sewa stadion itu. Saya mau bikin ibadah 2 minggu di stadion itu. Karena Tuhan suruh saya khotbah di situ. Temannya yang punya jemaat 40 orang berkata, kamu nggak salah. Saya akan mendukung kamu, tapi jemaat saya cuma 40. Kalau yang hadir 40 orang di tengah stadion, itu kelap, ketutup. Tapi dia tetap bersikeras, ya tapi Tuhan bicara kepadaku. Singkat cerita, dia sewa. Dia atur hari-hari pertama, dia sewa tempat yang lebih kecil di stadion itu, ya kayak 800-an orang lah kapasitasnya. Tapi 2 hari terakhir baru pakai stadionnya. Dia sewa selama 2 minggu. Lalu dia kunjungi gereja-gereja di sana untuk berpartisipasi. Ayo kita menyatu, kita berpartisipasi, bikin ibadah di sana. Tuhan suruh saya khotbah di sana untuk menginjil. Semua pendeta bilang nggak mau dan siapa kamu? Pertanyaannya selalu gitu.
Kamu ini siapa? Belum terkenal waktu itu saudara. Kamu ini siapa? Jadi nggak ada yang bersedia. Temannya yang pendeta 40 jemaat ini berkata, pokoknya saya dukunglah. Udah pokoknya dibikin publikasi seluruh Afrika Selatan dan sebagainya. Persiapan. Hari pertama di aula yang 800-an orang. Yang hadir 100 orang. Itu sudah sama pengkhotbahnya. Dia udah hitung 10 kali dan tetap 100 orang. Nggak nambah. Penghitungan berulang nggak menambah jemaat ternyata saudara. 100 orang cuma yang hadir. Dia agak kecewa. Tuhan bicara. Saya harus khotbah di stadion ini. Kenapa yang hadir cuma 100 orang? Tuhan yang tanggung jawablah menghadirkan orang-orang itu. Hari pertama 100 orang yang hadir. Dia khotbah saudara. Di tengah-tengah dia khotbah, tiba-tiba ada yang teriak, saya disembuhkan, saya disembuhkan, saya disembuhkan. Ada orang buta yang disembuhkan, ada orang lumpuh yang disembuhkan. Itu hari pertama. Orang-orang yang disembuhkan dan orang-orang yang hadir, 100 orang itu wah bercingkrak-cingkrak menari karena melihat pekerjaan Tuhan. Dahsyat. Akhirnya mereka memberitakan kepada semua orang yang mereka kenal untuk ibadah di situ. Makin hari makin tambah audiensnya. Hari terakhir ketika pindah ke stadion yang 20.000 orang penuh. 20.000 orang. Kira-kira kalau Tuhan ngomong sama saudara seperti itu, maju nggak saudara? Kita benar-benar harus belajar menaklukkan segala pikiran ketakutan kita untuk maju bersama dengan Tuhan. Karena seringkali visi yang Tuhan berikan kepada kita melampaui semua potensi kita. Dan tanpa kita bisa mengelola pikiran dan menaklukkan semua pikiran ketakutan, kita tidak akan bisa mencapai destiny yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita tidak akan bisa mencapai visi yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita dengan tekad kita berjuang menaklukkan segala pemikiran-pemikiran yang membuat kita berhenti dan takut. Jadi kalau Tuhan bicara sama saudara, saya dorong untuk saudara melakukannya. Apapun yang terjadi. Pikiran ketakutan yang pertama yang selalu muncul dalam diri saudara adalah ketika saudara mau melakukan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan, suara Tuhan yang saudara rasa saudara dengar. Pikiran pertama yang menakutkan saudara adalah, itu benar-benar dari Tuhan atau bukan? Kalau salah gimana? Kalau salah dengar gimana? Apa yang saya lakukan kalau pikiran itu muncul dalam diri saya? Saya cuma perlu cek ulang di dalam roh saya, apakah itu dari Tuhan. Kalau saya yakin itu dari Tuhan, jalan. Kalau saudara memang pikiran ketakutannya adalah, itu dari Tuhan bukan, cek ulang dalam rohmu. Karena apa yang Tuhan sampaikan dalam rohmu tidak akan hilang. Kalau saudara kembali ke dalam roh itu akan tetap ada di sana. Dan semakin diuji, semakin fix. Sesuatu yang Tuhan tanam di dalam roh saudara, semakin diuji akan semakin fix. Semakin termetrai di sana. Semakin kuat rasanya. Uji saja. Kalahkan semua pikiran ketakutan saudara dan mulai melangkah di dalam nama Yesus. Jangan takut gagal. Karena pikiran kedua yang akan muncul dalam diri saudara adalah, nanti kalau gagal bagaimana? Kalau enggak terjadi bagaimana? Kan begitu saudara. Itu yang menyebabkan banyak orang terhenti dari perjalanan mengikuti suara Tuhan. Makanya titik-titik suara Tuhan yang muncul dalam hidup saudara, itu harus saudara perhatikan. Tadi Nurtina membagikan tentang mimpi
yang di-share oleh Romi pada bulan Februari yang lalu, dan itu sedang digenapi, itu bagus. Dia memperhatikan setiap perkataan nubuatan artinya. Dia memperhatikan titik-titik di mana suara Tuhan muncul bagi kita. Sehingga ketika itu terjadi, kita tahu bahwa nubuatan sedang digenapi. Mimpi sedang digenapi. Jangan pernah anggap remeh suara Tuhan yang pernah datang dalam hidup saudara. Saya merasa ada beberapa orang di antara saudara yang telah menguburkan suara Tuhan yang datang dalam hidup saudara. Sudah berkali-kali itu muncul, tapi setiap kali muncul saudara kubur, setiap kali muncul saudara kubur. Kenapa? Karena ketakutan menghambat hidupmu. Karena pikiran-pikiran yang menakutkan saudara membuat saudara jadi terhalang untuk bertindak seperti yang Tuhan suarakan. Tapi hari ini Tuhan membebaskan kita. Kita telah mengikuti perjamuan kudus tadi. Penebusan Kristus sempurna bagi kita. Dia telah mengalahkan semua ketakutan kita. Dan saya percaya hari ini saudara dibebaskan dari semua ketakutan. Semua ketakutan yang selama ini menghambat perjalanan hidup saudara, yang menghambat perjalanan iman saudara. Engkau tidak pernah berani mengambil langkah iman dalam hidupmu. Karena ketakutan-ketakutan yang muncul dalam hidupmu, biar itu dipatahkan total. Sehingga engkau punya keberanian untuk melangkah di dalam iman. Saya berdoa biar setiap saudara akan dijamah oleh Roh Kudus, hatimu diubahkan, pikiranmu dibelokkan, sehingga dengan penuh keberanian iman engkau melangkah sesuai dengan apa yang engkau dengar dari Tuhan. Kebanyakan orang Kristen terlalu mau ada di dalam zona nyaman. Nggak mau keluar dari kotak keamanan. Kalau saudara adalah orang beriman tidak bisa dibatasi dalam zona nyaman. Orang beriman akan melangkah keluar dari zona nyaman. Apakah ada resiko? Harus ada, tetap ada. Pasti ada. Tapi percayalah, pada akhirnya apa yang kau dengar dari Tuhan itulah yang akan terjadi. Apapun yang terjadi, apapun yang harus engkau lalui, pada akhirnya apa yang kau dengar dari Tuhan itulah yang terjadi. Yudi akhirnya jadi gembala juga. Walaupun sudah tak gendong kemana-mana. Saya ingat, sekali waktu dulu sudah lama, saya pernah menubuatkan mereka. Bahwa mereka berdua akan menjadi gembala seperti saya. Dan mereka juga ingat. Simpen fotonya lagi. Ini fotonya waktu terima nubuatan itu. Terkadang saudara, kita ini terlalu banyak ragu-ragu dalam pikiran kita. Ini benar nggak yang saya terima dari Tuhan? Ini saya terima dari Tuhan, benar nggak, benar nggak? Kita terlalu pusing dengan benar atau nggak, benar atau nggak, benar atau nggak, benar nggak. Saudara tidak akan tahu bahwa itu benar atau tidak selama saudara tidak mencobanya. Bagaimana caranya supaya saudara bisa pastikan itu benar-benar dari Tuhan? Ya cobalah. Tapi di awal mungkin saudara akan kecewa seperti Reinhard Bonnke, sewa 800 aula yang muat 800 orang, tapi yang datang cuma 100 orang. Mungkin saudara akan kecewa seperti Musa juga ketika Tuhan utus mereka untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan negeri Mesir. Orang Israel bukannya bebas, tapi awal-awal makin diperkeras tindasannya. Awal-awal mungkin akan terjadi seperti itu. Tapi apa yang harus engkau lakukan? Singkirkan semua pikiran ketakutan. Singkirkan semua pikiran yang menakutkan, yang menghambat saudara untuk terus berjalan berdasarkan suara Tuhan. Tetap jalan. Lihat ujungnya sampai pada akhirnya baru engkau tahu ini benar Tuhan. Ketika hari terakhir stadion penuh dengan orang, Reinhard bisa pasti, saya benar, ini dari Tuhan. Nah, banyak orang tidak melihat mujizat karena dibatasi oleh ketakutan.
Saudara mau mujizat? Oke, cuma 4 orang. Yang lain nggak butuh mujizat. Oke, saya bicara kepada yang 4 orang ini. Kalau saudara mau melihat mujizat, ayo melangkah dalam iman. Belajar dengar suara Tuhan dan beranikan dirimu, kalahkan semua ketakutan dan melangkahlah berdasarkan apa yang engkau terima dari Tuhan. Kalau pikiran ketakutan muncul, kelola pikiranmu, hajar semua pikiran ketakutan dengan firman Tuhan. Dan melangkahlah. Baru engkau akan melihat apa yang Tuhan katakan itu sungguh-sungguh benar. Baru engkau akan melihat apa yang Tuhan lakukan sungguh-sungguh dahsyat. Jadi pikiran kita sering menakut-nakuti kita, jangan mau dikalahkan dengan pikiran lama itu. Pikiran yang suka menakut-nakuti saudara adalah pikiran manusia lama. Ayo bangkit dalam kuasa roh, taklukkan semua pikiran itu, kelola pikiranmu, setir, kendalikan pikiranmu dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalahkan semua ketakutanmu. Ingat, belajar dari yang kecil-kecil. Kalau bulu kudukmu berdiri, apa yang kau pikirkan? Ini Tuhan. Ini malaikat. Karena Alkitabku berkata, malaikat berkemah di keliling orang benar. Tidak ada ayat yang berkata, hantu menyertaimu. Hantu mengelilingimu. Kalau saudara percayanya itu, ganti lagunya. Kiri kananku ada hantu. Sekelilingku ada hantu. Dalam hidupku banyak hantu. Dia selalu bersamaku. Kalau kepercayaanmu seperti itu, ganti lagunya. Tapi pastikan kepercayaanmu benar. Sehingga engkau bisa bernyanyi, kiri kananku ada. Kok ragu-ragu bilang Tuhannya? Jangan-jangan pikirannya masih hantu nih. Kiri kananku ada? Sekelilingku ada? Tambah kecil suaranya. Sekelilingku ada? Dalam hidupku? Ada Tuhan. Dia selalu bersamaku. Jadi apa yang kau takutkan? Kalau dia bersamamu, dia ada di pihakmu, siapa yang dapat melawanmu? Tidak ada. Haleluya.